وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah. Kemudian ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan dia jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan afiah, memberikan kesehatan kepada kita sekeluarga. Amin. Surah Al-An'am ayat yang kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Ayatnya cukup pendek, nanti kita baca semuanya. Kita artikan dulu. Faqad, maka sungguh. Kadzabu, mereka telah mendustakan, bil haqqi, terhadap kebenaran. Ini kalau diterjemah, yang dimaksud dengan kebenaran itu adalah Al-Quran maksudnya ya. Kalau kita lihat ayat sebelumnya kan begitu juga, berpaling dari ayat-ayat Allah. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Maka sungguh mereka telah mendustakan kebenaran. Jadi dulu waktu awal-awal surah Al-An'am itu Allah menjelaskan orang-orang musyrik itu atau orang-orang kafir itu juga mendustakan ayat-ayat Allah, tapi tidak berbentuk tulisan. Ayat-ayat yang tampak nyata, seperti penciptaan langit dan bumi, penciptaan malam dan siang. Kemudian di ayat berikutnya Allah jelaskan tentang hakikat manusia, yaitu bahwa manusia itu diciptakan dari tanah atau saripati tanah. Kemudian Allah tentukan ajalnya, dan semua itu mereka juga mendustakannya. Nah, penjelasan tentang itu disebutlah atau dikenal dengan ayat-ayat kauniyah. Dan pada ayat yang keempat, kelima ini Allah jelaskan tentang orang-orang kafir juga mendustakan kekuasaan Allah yang lain, berupa tanda-tanda kekuasaan Allah yang berbentuk ayat-ayat qauliyah,
adalah Al-Quran maksudnya. Ada juga yang berpendapat itu adalah sabda-sabda Rasulullah. Karena pada hakikatnya juga hadis-hadis dari Rasulullah itu pada hakikatnya juga berasal dari Allah. Karena Rasulullah tidak mengatakan sesuatu kecuali pada hakikatnya isinya juga berasal dari Allah. Nah, sementara Al-Quran isinya dari Allah, tulisannya juga dari Allah, begitu. Jadi murni dan asli. Kalau hadis mungkin redaksinya berasal dari Rasulullah, tapi isinya adalah dari Allah. Karena Rasulullah tidak berkata berdasarkan keinginannya, tidak mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Karena dia adalah utusan Allah, dia berkata atau bertindak tanduk pada hakikatnya juga isinya berasal dari Allah. Maka mereka mendustakan kebenaran. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir atau orang-orang musyrik mendustakan kebenaran. Lamma, ketika ja'ahum, telah datang kepada mereka. Apa yang mau dimaksud datang di sini? Ya, kebenaran itu tadi. Ketika kebenaran itu datang kepada mereka, mereka dustakan. Atau lebih lugas lagi, ketika Al-Quran itu datang kepada mereka, mereka senantiasa mendustakannya. Nah, ini adalah tingkatan yang kedua dari sikap orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah atau terhadap Al-Quran. Yang pertama kemarin sudah kita jelaskan, ketika Al-Quran datang kepada mereka, apa sikap mereka? Mu'ridin, ya. Illa kanu anha mu'ridin. Mereka berpaling, mereka acuh terhadap ayat-ayat Al-Quran atau terhadap kebenaran. Di sini disebutnya dengan kebenaran. Ketika ayat-ayat itu datang kepada mereka, mereka berpaling, mereka acuh. Mu'ridin itu bisa dimaknai dengan acuh, atau bahasa resminya adalah berpaling, tidak menghiraukan. Ya, mestinya sebagai orang-orang yang beriman atau bukan orang-orang kafir, kalau kebenaran itu datang kepada kita, atau lebih khususnya adalah Al-Quran begitu, apapun isinya, mau bertolak belakang dengan pemikiran kita, tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita harus diam dan mendengarkan. Ya, diam saja, dengarkan saja. Ya. Jangan sampai kita acuh. Ya, jangan sampai kita berpaling. Dengarkan saja, agar meskipun hati kita itu penuh dosa, meskipun hati kita itu penuh noda, Al-Quran itu bisa masuk. Ya, jangan berpaling. Jangan begitu, sebagai orang beriman tidak boleh begitu. Karena itu apa? Karena hal itu merupakan ciri-ciri dari orang-orang kafir. Ya. Jadi ketika kita acuh terhadap kebenaran, ada kebenaran yang sampai kepada kita, ada peringatan baik yang sampai kepada kita, apalagi itu berasal dari Al-Quran, kita diperintahkan secara tersirat di dalam ayat-ayat ini untuk diam dan mendengarkan. Begitu, untuk diam dan mendengarkan. Apabila datang kebenaran kepada kita terus kita membantah atau kita berpaling atau acuh begitu, maka ini merupakan ciri-ciri bahwa kita telah disusupi oleh perilaku ingkar kepada Allah, perilaku kekafiran. Ya. Dan ini biasanya merupakan sunnatullah, ya, merupakan sunnatullah. Orang-orang kafir itu selalu begitu. Oleh karena itu kita harus berperang melawan diri kita, supaya apabila kebenaran menghampiri kita, maka kita harus
diam dan mendengarkan, jangan berpaling. Dan pada ayat ini dikatakan oleh Allah, faqad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Maka sungguh mereka orang-orang kafir itu mendustakan kebenaran ketika kebenaran itu datang kepada mereka. Ya. Mereka dustakan. Nah, ini merupakan tingkatan yang lebih tinggi lagi dari perilaku keingkaran kepada Allah, perilaku pembangkangan kepada kebenaran. Sudah ngerti benar, ya, kok masih didustakan begitu. Nah, ini merupakan ciri-ciri yang tidak bisa dihilangkan dari orang-orang kafir. Nah, kita tidak boleh begitu. Kalau kita sudah mendustakan kebenaran yang datang kepada kita, waspadalah bahwa kita sudah tersusupi oleh perilaku kekafiran, perilaku pembangkangan. Nah, gitu ya. Ini penggalan yang pertama. Kita teruskan dulu. Fasaufa, maka kelak, maka suatu ketika, ya'tihim, akan datang kepada mereka, amba'u, ya, berita-berita, an-naba, ya, atau suatu kenyataan, ya, bisa diterjemahkan begitu. Makanu, yang mereka telah, ya, apa yang telah mereka, bisa jadi begitu, bihi, kepadanya atau dengannya, yastahzi'un, selalu memperolok-olokkan, ya, selalu mereka cemoohkan, ya, selalu mereka caci maki begitu. Nah, maka suatu saat kenyataan atau akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Dan ini juga merupakan tingkatan berikutnya daripada perilaku kekafiran atau perilaku pembangkangan kepada kebenaran. Fasaufa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Ya. Kalau pada penggalan yang pertama Allah jelaskan tentang perilaku kekafiran atau perilaku pembangkangan kepada kebenaran. Apa itu sikap orang-orang yang membangkang kepada kebenaran? Yaitu mereka mendustakannya. Ya, mereka mendustakannya. Mereka nggak mau dengan kebenaran, padahal jelas-jelas benar. Ya, padahal jelas-jelas benar, tapi mereka tidak mau melakukannya atau mereka mendustakannya. Hati-hati kalau sudah kita melakukan hal seperti ini, tidak mau dengan kebenaran atau mendustakan kebenaran. Nah, kalau yang pertama kemarin pada ayat 4 dikatakan ketika didatangi oleh kebenaran mereka acuh, mereka berpaling. Nah, orang yang acuh, tak acuh, ya, orang yang acuh atau berpaling terhadap kebenaran, terhadap Al-Quran, belum tentu mereka mendustakan Al-Quran, belum tentu. Ya, mereka acuh saja gitu. Ya, belum tentu mereka dustakan. Bisa jadi mereka tidak mendustakan kalau kebenaran itu bisa mereka dengarkan dengan baik. Karena mereka sudah banyak ditutupi dunia, mungkin tidak menarik itu kebenaran, ya, tidak menarik lagi itu Al-Quran. Ya, mereka akhirnya acuh tak acuh terhadap kebenaran, acuh tak acuh terhadap Al-Quran. Nah, tapi pada ayat ini Allah jelaskan tingkatan perilaku kekafiran yang lebih tinggi, yaitu mereka mendustakan kebenaran. Ya, mereka mendustakan sesuatu yang benar. Nah, ini merupakan tingkatan yang lebih tinggi lagi dari perilaku kekufuran kepada kebenaran. Ya. Maka kelak kenyataan akan mendatangi mereka terhadap berita-berita yang
mereka perolok-olokkan. Nah, ini tingkatan berikutnya sebetulnya. Tidak hanya mendustakan, tapi mereka memperolok-olokkan kebenaran. Mereka mencemooh kebenaran. Kebenaran mereka cemooh, mereka perolok-olokkan. Ini adalah tingkatan yang tertinggi dari perilaku kekafiran. Ya, perilaku kekafiran terhadap kebenaran, terhadap Al-Quran. Begitu ya. Kira-kira itulah gambaran singkat daripada ayat ini. Jadi dalam ayat ini Allah jelaskan dua sikap orang-orang yang kafir kepada kebenaran, yaitu mereka mendustakan kebenaran. Tidak hanya mendustakan, mereka juga memperolok-olok kebenaran. Mereka mencemooh kebenaran. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sikap yang seperti ini apabila kebenaran itu mendatangi kita. Ingat-ingat baik-baik, ingat-ingat ayat ini baik-baik. Apabila kebenaran mendatangi kita, menghampiri kita, entah melalui siapa saja, ya, entah melalui siapa saja, mungkin melalui tetangga kita, mungkin melalui orang tua kita, mungkin melalui anak kita, mungkin melalui pasangan kita, mungkin melalui teman-teman kita, melalui guru kita. Pokoknya itu kalau sudah berbentuk kebenaran, apalagi dari Al-Quran yang jelas-jelas benernya, tidak bisa didustakan lagi, kita hendaknya diam. Ya, diam, dengarkan, dan laksanakan. Jangan membantah, apalagi membangkang. Ya. Jangan acuh, dengarkan baik-baik, jangan mendustakan, apalagi sampai mencemooh kebenaran. Hati-hati sekali. Ya. Kalau sudah perilaku ini muncul kepada diri kita, artinya hati kita ini sudah tertutup, dan itu bahaya sekali ya. Itu bahaya sekali kalau sudah hatinya tertutup, mereka sudah tidak mau lagi dengan kebenaran. Diingatkan dengan hal yang benar, dinasehati dengan hal yang benar, pasti mereka bantah, pasti mereka membangkang, mendustakan. Dan yang paling tinggi dari tingkat kekafiran adalah mereka mencemooh sesuatu yang jelas-jelas benarnya. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita tidak termasuk golongan yang seperti ini. Inilah gambaran singkat daripada ayat ini, yaitu bahwa orang-orang kafir senantiasa mendustakan ayat-ayat qauliyah. Kalau pada ayat-ayat yang 1-3 mereka mendustakan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan tafsirnya, kita baca ya semuanya. Yang pertama Pak Nanda, monggo Pak. Iya. Baik, kita dengarkan tafsirnya. Pada ayat-ayat awal dari surah Al-An'am, orang-orang kafir menolak ayat-ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda yang bisa dilihat dan tidak bisa diingkari keberadaannya, seperti langit dan bumi, malam dan siang, dan tentang diri manusia, tentang ajal, dan tentang hari kebangkitan. Mereka justru mempersekutukan Allah dengan yang lain. Justru mempertuhankan sesuatu selain Allah. Mereka meragukan kekuasaan Allah, khususnya tentang hari kebangkitan. Maka pada ayat yang keempat dan kelima ini Allah jelaskan tentang sikap orang-orang kafir musyrik terhadap ayat-ayat qauliyah. Yang pertama, mereka berpaling, mereka acuh terhadap kebenaran atau kepada Al-Quran. Dan pada ayat ini orang-orang kafir adalah mendustakan dan memperolok-olokkan. Dan ini merupakan sikap yang tertinggi dari perilaku orang kafir. Ya, ini hanya tadabbur saja dari saya. Kemudian
di dalam tafsir Kemenak kita bacakan, Allah menjelaskan tentang penyebab orang-orang musyrik selalu berpaling dari ayat-ayat Allah karena mereka mendustakan kebenaran. Ketika yang benar itu mendatangi mereka, atau Al-Quran, kejahatan ini, nah ini ya di tafsir Kemenak dikatakan ini adalah suatu kejahatan, yaitu berpaling dari ayat-ayat Allah atau mendustakan ayat-ayat Allah atau mendustakan kebenaran, maka ini disebut dengan kejahatan di dalam tafsir Kemenak. Kejahatan ini terjadi karena mereka menutup diri dari ilmu pengetahuan, ya, dari kebenaran maksudnya. Allah menegaskan bahwa suatu ketika akan terbukti bagi mereka. Apa itu? Yaitu tentang kebenaran dari berita-berita yang selalu mereka dustakan dan mereka cemooh. Suatu saat mereka akan mengalami kehinaan di dunia ini. Suatu saat mereka pun akan mendapatkan kebinasaan di akhirat. Apalagi? Yaitu akibat dari kedustaan mereka kepada ketentuan agama, akibat pembangkangan mereka terhadap kebenaran. Sudah tahu benar didustakan, sudah tahu benar mereka membangkang. Nah, kok berani? Ya, karena apa tadi? Mereka menutup diri. Ya, hati mereka sudah, atau diri mereka sudah tertutup. Diri itu apa? Ya, nafas itu namanya. Ya, nafas itu apa? Yaitu yang terbungkus di dalam hati. Ya, yang di dalam ada hati yang selalu berbolak-balik. Mereka tertutup. Dan sebaliknya mereka pun akan menyaksikan kemenangan dan kejayaan kaum muslimin. Mereka pun akan menyaksikan kemenangan dan kejayaan orang-orang yang mengikuti kebenaran, tidak membangkang terhadap kebenaran. Ya, mereka akan menyaksikan itu, dan tentu mereka akan semakin dengki terhadap kebenaran. Ya, gitu. Yang akan membuat mereka semakin menderita karena mereka tidak akan rela terhadap hal itu. Nah, inilah namanya penyakit dengki, ya. Susah melihat orang lain sukses, susah melihat orang lain menang. Ya, sebaliknya mereka pun akan menyaksikan kemenangan dan kejayaan kaum muslimin. Ya. Peringatan-peringatan Allah dianggap angin lalu. Perintah-perintahnya tidak dilakukan, larangan-larangannya mereka laksanakan. Tingkatan sikap orang-orang kafir terhadap Nabi dan agama Allah atau terhadap kebenaran, menurut Imam Ar-Razi, nah, ini saya ambil dari tafsir Al-Munir tentang siapa yang membaginya. Yang pertama adalah acuh terhadap kebenaran atau tidak peduli terhadap kebenaran, atau berpaling terhadap hal-hal yang benar, baik berupa ayat-ayat kauniyah maupun ayat-ayat qauliyah. Itu yang pertama, tidak peduli atau berpaling dari kebenaran. Yang kedua, mendustakan kebenaran. Orang yang acuh terhadap kebenaran belum tentu mendustakannya, ya. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah mencemooh atau menghina kebenaran. Orang yang mendustakan belum tentu menghina kebenaran. Ini adalah merupakan puncak daripada kekafiran atau puncak daripada keingkaran kepada kebenaran. Ini penjelasan di dalam tafsir Kemenak. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan ancaman dan peringatan yang keras terhadap perbuatan mereka yang mendustakan kebenaran. Apa itu? Yaitu pasti
akan sampai kepada mereka kenyataan dari apa yang mereka dustakan. Mereka pasti akan menjumpainya dan pasti akan merasakan akibat dari kedustaan dan keingkarannya. Singkat saja di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, itu saja tafsirnya surah Al-An'am ayat yang kelima. Dan apa ibrahnya? Ada 3 ibrah dalam ayat ini. Yang pertama, bahwasannya orang-orang yang kafir senantiasa mendustakan kebenaran. Ini adalah ciri khas, ya. Ciri khas orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir senantiasa mendustakan kebenaran. Ini yang dinamakan dengan sunnatullah terhadap orang-orang kafir, yaitu sikap mereka terhadap dakwah kebenaran dan peringatan Allah identik dengan keberpalingan, pembangkangan, serta penghinaan. Ya, perhatikan ketika Rasulullah menyampaikan hal yang benar, dituduh ada yang acuh, ada yang berpaling, ada yang mendustakan, bahkan ada yang mencemooh Rasulullah. Dituduh Rasulullah itu tukang sihir, dituduh Rasulullah itu majnun atau gila, ya, dan lain-lainnya. Yang pertama, yaitu orang-orang kafir senantiasa mendustakan kebenaran. Tidak mau terhadap kebenaran, tidak hanya tidak mau, tapi mereka acuh terhadap kebenaran, berpaling terhadap kebenaran. Tidak hanya berpaling, dia juga mendustakan kebenaran. Tidak hanya mendustakan, tapi mereka juga mencemooh kebenarannya. Itu pelajaran yang pertama. Yang kedua, yaitu ayat ini menjelaskan tentang ancaman Allah terhadap para pendusta kebenaran. Ya, kelak akan sampai kepada mereka, kata Allah, kenyataan dari berita-berita yang mereka dustakan. Kenyataan dari kebenaran yang senantiasa mereka ingkari. Ya. Para pembangkang terhadap peringatan-peringatan Allah. Ya, ini ancaman Allah terhadap para pendusta kebenaran, terhadap para pembangkang akan peringatan-peringatan Allah, ya, yaitu para penghina kebenaran. Apa itu? Yaitu ancaman Allah, maksudnya apa saja ancamannya? Pasti akan merasakan kehinaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, pasti akan sampai kepada mereka kenyataan dari apa yang mereka dustakan. Dan yang ketiga, pasti akan merasakan balasan sebagai akibat dari kedustaan, keingkaran, dan pembangkangannya terhadap hal-hal yang benar atau kebenaran. Ya, itu merupakan sunnatullah yang sering kita bahas, ya. Aturan tetapnya Allah begitu. Barang siapa yang mendustakan kebenaran, membangkang terhadap kebenaran, pasti mereka akan merasakan kehinaan, akan menderita di dunia, apalagi di akhirat. Yang kedua, akan sampai kenyataan dari berita-berita yang mereka dustakan. Dan yang ketiga, mereka pasti akan merasakan balasan sebagai akibat dari kedustaannya, keingkarannya, dan pembangkangannya terhadap kebenaran. Itu yang kedua, ya, ancaman Allah. Nah, kalau yang pertama adalah sikap orang-orang kafir, yang kedua ancaman Allah, dan yang ketiga, apa pelajarannya? Mereka akan menyaksikan kemenangan dan kejayaan para pengikut kebenaran, yang akan membuat mereka semakin menderita karena yang mereka cemooh ternyata hidupnya sukses dan jaya, begitu. Yang mereka cemooh ternyata malah tambah menang dan berjaya. Sebagaimana dahulu yang mereka tuduh
gila, mereka tuduh tukang sihir, ternyata menjadi pemimpinnya dunia, yaitu Rasulullah ya. Dan mereka akan tambah menderita melihat kenyataan itu, karena mereka tidak suka kebenaran itu menang di muka bumi ya. Mereka akan menyaksikan kemenangan dan kejayaan para pengikut kebenaran, yang akan membuat mereka semakin menderita karena adanya kedengkian di dalam hati mereka terhadap kebenaran. Siapa itu para pengikut kebenaran? Yaitu orang-orang yang setia terhadap kebenaran. Bukan setia kepada pembangkangan, tapi setia terhadap kebenaran. Apapun yang berasal dari Allah dan Rasulnya, apapun selama hal itu benar, dia katakan sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku akan mentaatinya, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Ini namanya setia terhadap kebenaran. Berikutnya adalah taat kepada ketentuan-ketentuan kebenaran. Apapun itu, asalkan itu benar, mereka senantiasa taat. Apapun ketentuannya, mereka taati ya. Yang wajib dilaksanakan, yang haram ditinggalkannya ya. Setia terhadap kebenaran, taat terhadap kebenaran, terhadap ketentuan-ketentuan kebenaran. Tidak hanya itu, tidak berpaling terhadap hal-hal yang benar, tidak berpaling terhadap kebenaran ya. Sebab ini adalah perilaku orang kafir ini yang berpaling. Nah, sebagai pengikut kebenaran, kita tidak boleh berpaling, tidak boleh acuh terhadap kebenaran. Berikutnya, tidak merasa benar sendiri di dalam kebenaran. Nah, ini juga merupakan ciri-ciri dari pengikut kebenaran. Nah, kalau mau mengikuti kebenaran, setia terhadap kebenaran, taat terhadap ketentuan-ketentuan kebenaran, tidak berpaling terhadap kebenaran, tidak merasa benar sendiri di dalam kebenaran. Nah, kalau merasa benar sendiri, itu berarti pengikut atau berpaling terhadap kebenaran itu sendiri. Karena apa? Karena dari tuntunan kebenaran itu tidak boleh merasa benar sendiri. Itu merupakan sikap sombong. Nah, sombong itu tidak ditoleransi di dalam kebenaran ya. Hati-hati ini. Berikutnya, selalu menerima peringatan-peringatan kebenaran. Selalu menerima peringatan-peringatan kebenaran. Apapun itu, kalau itu adalah hal yang benar, selalu dia terima. Ya, sami'na wa ata'na, itu ciri khas ini. Sami'na wa ata'na. Selama itu benar, ya, maka dia terima dan dia mentaatinya dan melaksanakannya. Berikutnya, selalu menasehati di dalam hal-hal yang benar. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan menasehati dalam hal kesabaran ya. Itu yang pelajaran yang ketiga atau pelajaran yang terakhir. Kelak mereka akan menyaksikan, itu tadi ya, di dalam ayatnya. Maka sungguh mereka akan mendustakan yang hak tatkala kebenaran itu sampai kepada mereka. Maka kelak akan sampai kepada mereka kenyataan dari berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. Jadi pelajarannya yang pertama tentang sikap orang-orang yang kafir yang senantiasa mendustakan kebenaran. Yang kedua, ancaman Allah terhadap para pembangkang kebenaran. Dan yang ketiga, orang-orang yang kafir akan menyaksikan kemenangan dan kejayaan para pengikut kebenaran. Siapa itu pengikut kebenaran? Yaitu yang setia terhadap kebenaran, yang taat terhadap ketentuan-ketentuan kebenaran, tidak berpaling terhadap kebenaran, tidak merasa benar sendiri di dalam kebenaran, selalu menerima peringatan-peringatan kebenaran, dan selalu menasehati di dalam kebenaran. Ya. Itulah 3 ibrah dari surah Al-An'am ayat yang kelima. Itulah tafsir dan ibrah dari surah Al-An'am ayat yang kelima. Sebelum diakhiri, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri pengajian kita ini dengan doa kafaratul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang mendustakan kebenaran. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang setia terhadap kebenaran. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah.